Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Oke, untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai jurnal khusus. Oke, jurnal khusus yang kita bahas kali ini adalah jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jadi, untuk video-video yang akan kakak bahas nantinya, kakak hanya akan berfokus pada perusahaan dagang. Karena kalau di video kakak yang sebelumnya kan kakak sudah membahas mengenai perusahaan jasa ya, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kali ini kakak akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jangan lupa ya, di-like, dibagikan, dan di-subscribe di channel YouTube di bawah ini. Sebelum kita masuk pada jurnal khusus, pembahasan jurnal khusus ini, di sini kakak mau memberikan sedikit dulu nih, apa sih perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus itu? Oke, kita bisa lihat di sini bahwa poin yang pertama ya, di jurnal umum ini, bentuk ya dari jurnal umum ini terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Oke, kalau teman-teman yang sudah pernah mempelajari yang namanya perusahaan jasa ya, pasti teman-teman sudah mengetahui bentuk dari jurnal umum itu sendiri yang terdiri dari kolom tanggal, kolom akun, ada juga keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit ya. Ini bentuk dari jurnal umum itu sendiri. Sedangkan kalau di jurnal khusus itu bentuknya itu bentuk jurnal khusus ini disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis ya. Jadi kalau di jurnal khusus itu ada beberapa ya pembagian dari jurnal khusus ya, yaitu terdiri dari jurnal pembelian, penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jadi misalkan kita melakukan pembelian nih secara tunai, pasti kita memasukkannya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau kita melakukan pembelian secara kredit, pasti kita mencatatnya di jurnal pembelian. Oke, poin yang kedua, semua transaksi hanya dicatat pada satu jurnal. Oke, jadi kalau di jurnal umum itu semua transaksi yang terjadi ya, baik itu penerimaan uang tunai atau kas, pembelian perlengkapan, penerimaan pendapatan, itu kita catatnya ya dalam satu jurnal saja. Tetapi kalau jurnal khusus ini, transaksi yang terjadi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal. Jadi kalau di jurnal khusus itu kita memilah-milah nih, misalkan yang seperti tadi kakak katakan bahwa kalau kita melakukan pembelian secara tunai pasti kita mencatatnya di jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau kita melakukan pembelian secara kredit ya pasti kita mencatatnya di jurnal pembelian. Ini yang membedakan antara jurnal umum dan jurnal khusus untuk poin yang kedua nih. Oke, kita lihat poin yang ketiga. Posting atau pemindahan bukuan nih dari jurnal ke akun buku besar dilakukan setiap terjadi transaksi. Oke, jadi kalau di jurnal umum itu ya, ketika kita ingin melakukan posting ke buku besar itu, kita melakukannya itu secara apa ya? Setiap terjadi transaksi ya. Jadi misalkan hari ini terjadi transaksi penerimaan kas, kita langsung memindahkannya ke buku besar. Tetapi kalau di jurnal khusus itu beda. Kalau postingnya itu kita posting dari jurnal ke akun buku besar ini dilakukan secara berkala, misalnya setiap 1 minggu, 2 minggu, atau setiap akhir bulan. Jadi biasanya itu dilakukan si akhir bulan ya. Jadi dia menunggu sampai akhir bulan baru kita melakukan posting satu kali nih. Inilah yang membedakan untuk poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat ini biasanya digunakan untuk perusahaan dagang, biasanya sih digunakan untuk perusahaan-perusahaan ya yang masih berskala kecil. Oke, jadi jurnal umum ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan memang yang masih berskala sangat kecil, yang belum terlalu banyak ya terjadi transaksinya. Oke, sedangkan di jurnal khusus ini, poin yang keempatnya ini biasanya digunakan pada perusahaan yang besar, di mana transaksi ini sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan di jurnal khusus. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu, khususnya perusahaan dagang ya, biasanya itu dia memerlukan jurnal khusus. Mengapa? Karena semakin banyak transaksinya, kalau kita hanya menggunakan jurnal umum ya pasti tidak akan efisien. Makanya kita memerlukan yang namanya jurnal khusus agar memudahkan kita dalam memilah transaksi. Oke,
Setelah kita mengetahui perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian di sini kakak akan memberikan gambaran ya. Oke, gambaran mengenai yang pertama dulu untuk jurnal pembelian. Ini salah satu jurnal khusus ya, yang pertama kakak dulu bahas ini jurnal pembelian. Oke, jurnal pembelian ini merupakan transaksi yang dicatat dalam jurnal pembelian ini antara lain berikut, yaitu pembelian barang dagangan secara kredit, kemudian pembelian perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain secara kredit. Oke, jadi di jurnal pembelian ini yang kita catat itu hanya pembelian barang dagangan itu yang secara kredit dan pembelian aktiva lain, baik itu pembelian perlengkapan, peralatan, namun yang secara kredit. Jadi kalau kita melakukan pembelian nih secara tunai, kita tidak memasukkannya di jurnal pembelian ini, namun pastinya dia memiliki jurnal lainnya, itu jurnal pengeluaran kas. Jadi ingat bahwa jurnal pembelian ini ya hanya mencatat pembelian ya secara kredit. Oke, boleh dilihat di sini. Ini adalah bentuk dari jurnal pembelian. Ini ada kolom tanggal, ada nomor faktur, ada perkiraannya, ini perkiraan apa saja ya. Biasanya diisi nama perusahaan ya di sini. Kemudian ref, kemudian di debit ini ada ini pembelian, kemudian kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi itu dibagi lagi menjadi perkiraan, ref, dan jumlahnya. Sedangkan di kredit ini ada berisi utang dagang ya. Oke, kalau teman-teman masih mempertanyakan mengapa sih harus seperti ini, mengapa pembeliannya ini harus di debit, kemudian mengapa utang dagangnya harus di kredit. Oke, di sini kakak menjelaskan sedikit bahwa pembelian ya, ketika kita melakukan pembelian ini pasti akan ketika kita melakukan pembelian secara kredit ya, pasti akan menambah yang namanya utang dagang kita. Makanya di sini boleh dilihat bahwa utang dagang ini tambah ya. Di kredit ingat kembali bahwa utang itu kalau bertambah pasti di kredit. Karena kita melakukan pembelian ya, barang dagangan pasti ya utang dagang kita bertambah. Makanya di sini utangnya di kredit, kemudian pembelian ini dia di debit. Kemudian serba-serbi ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak berhubungan dengan pembelian barang dagangan yang secara kredit ini. Yang bagaimana sih yang tidak dimasukkan, yang dimasukkan ke sini? Ini pembelian perlengkapan, pembelian peralatan yang kita catatnya di sini. Ini secara kredit ya, ini kolomnya tersendiri. Oke. Ini untuk jurnal pembelian. Oke, kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Oke, yang kedua jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, jurnal khusus pengeluaran kas ini adalah transaksi yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama itu pembelian secara tunai, kemudian pembayaran lunas dagang, pembayaran beban-beban, pengambilan uang tunai untuk pribadi atau private yang biasa kita kenal. Jadi di jurnal khusus pengeluaran kas ini mencatat yaitu pembelian secara tunai, pembayaran dan pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan pembelian uang tunai untuk pribadi nih. Dan ini adalah bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Oke, ada kolom tanggal, keterangan, ref, kemudian di debitnya ini ada utang dagang, ada pembelian, ada kolom serba-serbi, ref, nama akun, jumlah, kemudian di kreditnya ini ada kolom kas dan potongan pembelian. Oke, kakak sedikit mau menjelaskan mengenai pembagian di sini. Di kolom debit ini kenapa utangnya di kredit? Karena kan di sini kan kita melakukan pelunasan utang dagang nih. Kalau kita melakukan pelunasan utang dagang, pasti utang dagang kita berkurang. Makanya utang dagangnya ini dia masuknya di debit. Ingat, kalau utang berkurang pasti di debit. Kemudian pembelian ini, ingat kembali teman-teman, meskipun kita melakukan pembelian secara tunai maupun pembelian secara kredit, pembelian ini tetap bersaldo di debit ya. Dia tidak akan berubah teman-teman. Meskipun kita melakukan pembelian tunai maupun pembelian kredit, itu yang perlu dipahami. Kemudian di kolom serba-serbi ini tidak berhubungan dengan transaksi mengenai barang dagangan ya. Jadi di sini misalkan kita ingin melakukan pembayaran beban-beban listrik atau beban telepon, kita catatnya di sini, atau pengambilan uang tunai kita catatnya di sini ya. Di
sini dengan nama-nama akunnya kayak drive atau beban telepon atau beban listrik. Di sini kita mencatatnya dengan jumlahnya masing-masing. Kemudian di kolom kredit ini ada kas. Oke, kasnya itu, mengapa kasnya ini di kredit ya? Karena kita kan melakukan pengeluaran ya. Ingat, kalau kita melakukan pengeluaran nih pasti kas berkurang. Ingat kembali bahwa kalau kas berkurang ya pasti kita catatnya di kredit, dan kemudian ada juga potongan pembeliannya ini masuk di kredit. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga ada jurnal penjualan. Oke, jurnal penjualan ini adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan itu secara kredit. Jadi, semua penjualan barang dagangan itu secara kredit kita mencatatnya di jurnal penjualan. Kalau misalkan kita melakukan penjualan secara tunai, bagaimana dong? Kita tidak memasukkannya di jurnal penjualan. Dia memiliki jurnal tersendiri, yaitu jurnal penerimaan kas. Jadi ingat, jurnal penjualan ini hanya mencatat penjualan secara kredit. Jadi kita tidak boleh memasukkan jurnal penjualan secara tunai di sini ya. Itu nanti salah teman-teman. Oke, bentuk jurnalnya itu sebagai berikut: peraturan tanggal, nomor faktur, kolom keterangan itu diisi nama perusahaannya, ref, kemudian syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya kan biasa kalau di perusahaan dalam itu ada syarat-syarat penjualan barang seperti 2/10, M/30 dan lain-lain ya. Mengenai syarat pembayaran ini sebenarnya kakak sudah membahasnya di video kakak yang sebelumnya ya. Kemudian di sini di jurnal penjualan itu di piutang dagangnya itu berada di debit dan di penjualannya itu berada di kredit. Mengapa piutang dagang ini berada di debit? Karena kalau kita melakukan penjualan secara kredit pasti akan menambah yang namanya piutang ya, piutang dagang. Oke, dan penjualan kita ini di kredit. Oke, kemudian yang berikutnya jurnal penerimaan kas. Oke, transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain sebagai berikut, yaitu A. Penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan pendapatan, misalnya ada pendapatan bunga, dividen, sewa dan lain-lain, setoran modal dari pemilik. Oke. Jadi disinilah fungsi dari jurnal penerimaan kas itu. Dan bentuk jurnal dari penerimaan kas ini adalah sebagai berikut. Ingat, ada kolom tanggal, ada kolom keterangan yaitu berisi nama perusahaan, ref, kemudian di debit ini ada kas. Karena mengapa kasnya di debit? Ingat, ini kan jurnal penerimaan kas ya, berarti pasti kasnya selalu pasti di debit karena kita menerima yang namanya uang nih. Ingat, kalau kas bertambah pasti di debit. Kemudian di debit juga ada potongan penjualan. Kemudian yang di kredit ini ada piutang dagang. Ingat, piutang dagang mengapa di kredit ini? Ini kan ketika kita melakukan pelunasan piutang pasti utang kita berkurang. Ingat kembali teman-teman, kalau piutang berkurang pasti di kredit nih. Kemudian ada juga penjualan. Ingat, kalau kita melakukan penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit, penjualan ini saldonya tetap di kredit, dia tidak akan berubah teman-teman. Kemudian serba-serbi ini berisi akun-akun yang tidak berhubungan dengan transaksi penjualan barang dagangan nih. Jadi misalkan di sini, misalkan kita mau menambah modal ya pasti kita kasih masuk di sini. Kalau serba-serbi atau kita menerima pendapatan sewa atau pendapatan bunga ya pasti kita isinya di sini ya teman-teman. Oke, ini sedikit gambaran yang mengenai jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Kalau untuk video ini ya kakak hanya fokus membahas mengenai materinya saja nih, materi-materinya sebelum kita masuk ke bagaimana kita melakukan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus yang tadi kakak bahas ini. Oke, mengenai jurnal umum masih kita gunakan ya di perusahaan dagang ini. Oke, sekian dulu video dari kakak mengenai pembahasan jurnal khusus untuk perusahaan dagang, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Dan di video kakak yang selanjutnya kakak akan membahas mengenai pencatatan transaksi ya ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Jadi nanti kita akan menganalisis transaksi yang terjadi selama sebulan. Oke, dan nantikan video kakak yang selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, dan ingat jangan lupa di like, dibagikan, dan di subscribe ya. Ini semakin berkembang.
Bang.